Di awal film diperlihatkan sebuah kapal selam nuklir milik Amerika Serikat yang mengalami kerusakan dan terjebak di dasar laut Palung Mariana, yang dimana Palung Mariana terletak di Samudra Pasifik, tepatnya di bagian barat Filipina, dan diketahui memiliki kedalaman puluhan ribu meter dari permukaan laut. Dengan kata lain, ini merupakan titik terdalam dari permukaan bumi. Banyak sekali misteri yang belum terpecahkan di sana. Oleh sebab itu, para peneliti dari segala penjuru dunia berlomba-lomba membuat kapal selam tercanggih untuk dapat mencapai titik terdalam tersebut. Karena tidak semua kapal selam mampu mencapai titik terdalam dari Palung Mariana yang memiliki tekanan 1000 kali dari atmosfer. Jadi jika kapal selam biasa pasti akan hancur oleh tekanan tersebut. Namun luar biasanya masih ada makhluk yang bisa hidup di sana. Itulah kebesaran Tuhan Sang Pencipta alam semesta. Jadi langkah baiknya sebelum lanjut ke alur ceritanya memang menghimbau kepada kalian semua untuk senantiasa menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Karena kita tak pernah tahu kapan alam semesta ini akan dilenyapkan oleh Sang Pencipta. Oke, lanjut guys. Ketika seluruh kru kapal selam tersebut sedang panik dan berusaha menghubungi bala bantuan, hingga kemudian dikirim regu penyelamat yang dipimpin oleh Jonas Tyler, yang merupakan mantan Kapten Angkatan Laut Amerika. Ketika Jonas berusaha mengevakuasi kru kapal selam tersebut, tiba-tiba ada seekor makhluk yang belum diketahui bentuk dan ukurannya menghantam kapal selam mereka hingga mengalami kerusakan parah dan dipastikan kapal selam tersebut akan meledak. Melihat situasi yang semakin mencekam ditambah serangan dari monster tersebut, Jonas mengambil keputusan mendesak dan bergegas menutup sambungan dari kapal selam dan bergegas pergi meninggalkan 2 orang kru yang masih terjebak di dalamnya. Melihat keputusan Jonas, seorang dokter bernama Heller berusaha membuka kembali sambungan tersebut, namun Jonas menghalanginya demi keselamatan sebagian besar kru yang berhasil diselamatkannya. Kemudian, kapal penyelamat pun meluncur naik ke permukaan dan boom! Persis seperti yang diperkirakan Jonas, kapal selam nuklir itu pun meledak bersama 2 orang kru yang masih terjebak di dalamnya, dan film The Meg pun baru saja dimulai guys. 5 tahun pasca tragedi di Palung Mariana, terlihat sebuah laboratorium penelitian dasar laut bernama Manawan. Diperlihatkan seorang kakek berkebangsaan Cina bernama Dr. Zhang yang merupakan pemilik laboratorium tersebut. Ia kedatangan tamu yaitu seorang investor asing dari Amerika Serikat bernama Jack Morris. Jack Morris menginvestasikan jutaan dolar untuk penelitian tersebut. Mereka sedang meneliti titik terdalam dari permukaan bumi dan berharap ia menjadi orang pertama yang dapat mengeksplor kehidupan di dasar laut terdalam yang belum terpecahkan tersebut. Sesampainya di laboratorium, Zhang pun memperkenalkan anak gadisnya yang bernama Suyin yang merupakan seorang ahli kelautan dan juga cucu mungilnya yang bernama Mei Ying. Kemudian, Dr. Zhang membawa Jack Morris ke dalam laboratoriumnya. Jack Morris dibawa ke sebuah ruangan yang terletak di lantai dasar atau disebut lantai O. Dan betapa terpukaunya Jack Morris melihat seisi ruangan yang sangat menakjubkan. Ia melihat sebuah ruangan bawah laut yang dilapisi oleh kaca tebal yang pastinya kokoh dan tak mudah ditembus oleh peluru sekalipun. Setelah Dr. Zhang membawa Morris ke ruangan penelitian dan memperkenalkan semua kru kepada Jack Morris, yaitu Jack yang merupakan perancang kapal selam, DJ yang merupakan pengendali kapal jarak jauh, Max seorang kepala pangkalan, Dr. Hiller sebagai petugas medis, dan Dr. Hiller ini dahulu pernah diselamatkan oleh Jonas Tyler pada kejadian 5 tahun lalu. Kemudian ia juga diperkenalkan 3 orang krunya melalui monitor karena mereka bertiga sedang berada di sebuah kapal selam dan sedang melakukan uji coba. Mereka bernama Lori, Toshi, dan Duel. Lanjut cerita guys. Dr. Zhang berasumsi bahwa titik terdalam Palung Mariana masih tersembunyi dan ditutupi hidrogen sulfida yang berbentuk seperti awan hitam. Karenanya mereka tengah berusaha memecahkan misteri tersebut, dan ternyata asumsi Dr. Zhang terbukti benar adanya. Setelah Dr. Zhang mengirim Lori, Toshi, dan The Whale, mereka berhasil menembus kumpulan hidrogen sulfida dan terus menyelam ke dalam Palung Mariana. Di sana mereka mendapati banyak biota bawah laut yang belum pernah dilihat sebelumnya. Namun saat mereka tengah larut dalam penemuannya, tiba-tiba kapal The Origin mendeteksi radar bahwa ada makhluk berukuran besar yang mendekati kapal selam mereka, dan kemudian boom! Makhluk itu pun menabrak kapal selam mereka dan menyebabkan sinyal yang terhubung ke laboratorium Manawan terputus. Dan kapal selam The Origin mengalami kerusakan serius sehingga mereka bertiga terjebak di sana. Kru di pangkalan panik bukan kepalang, mereka hanya memutuskan untuk mengirim kru penyelamat untuk menyelamatkan kru mereka. Mac menyarankan nama Jonas Tyler karena dahulu Jonas berhasil selamat dalam tragedi serupa yang menimpanya di Palung Mariana.
Tanpa buang waktu, Dr. Zhang dan Meg terbang menuju Thailand untuk menemui sosok Jonas Taylor yang kini beralih profesi sebagai seorang penyewa kapal. Ia memutuskan untuk pensiun sejak kejadian 5 tahun yang lalu, yang dimana citranya menjadi buruk karena misi penyelamatan tersebut. Singkat cerita, Dr. Zhang dan Meg dibawa ke kediaman Jonas yang terlihat di sana kini ia hidup sederhana dan jauh dari kemewahan. Mengetahui maksud dan tujuan mereka, Jonas mengatakan bahwa ia bahagia dengan kehidupannya sekarang dan ia sudah tidak berminat kembali ke kehidupannya yang dulu. Dengan kata lain, ia tak akan mau kembali menyelam dengan alasan apapun. Mendengar itu, Meg dan Dr. Zhang tidak mau menyerah untuk membujuknya dengan mengatakan bahwa yang terjebak di sana tak lain adalah Lori yang merupakan mantan istri dari Jonas. Mendengar itu, Jonas tak membuang waktu dan langsung setuju ikut bersama mereka. Jadi si Jonas ini belum bisa move on, guys. Oke, lanjut. Di laboratorium, Suyin tak mau menunggu lama. Ia memutuskan untuk menyelamatkan mereka. Sebelum pergi, ia berpamitan pada anak gadisnya. Kemudian ia pun langsung bergegas menaiki sebuah kapal selam ini dan menyelam menuju ke sana. Di sisi lain, Lori, Toshi, dan Duel dalam keadaan gelap. Mereka berusaha memperbaiki mesin kapal dan menyalakan cadangan energi pada mesin kapal. Mesin pun berhasil menyala dan menerangi ruang dalam dan luar kapal selam. Namun tiba-tiba makhluk tersebut kembali menghantam mereka hingga menyebabkan Lori tertusuk sebuah obeng di bagian perutnya. Dari kejadian tersebut, mereka menyadari bahwa gerakan dan cahaya dapat memancing kedatangan monster tersebut. Kemudian mereka pun memastikan cahaya dari luar. Toshi yang merasa mereka tak akan bisa selamat kemudian menulis sebuah surat terakhir untuk keluarganya. Di sisi lain, Jonas, Dr. Zhang, dan Meg sudah tiba di laboratorium dan alangkah kecewaannya Jonas pada Meg karena tak memberitahukannya bahwa Dr. Miller berada di sana. Karena Jonas pernah berseteru dengannya pada kejadian 5 tahun yang lalu. Lanjut cerita, sebelum menyelam, Jonas pun diperiksa kesehatannya oleh Dr. Miller. Khawatir terpapar virus corona varian terbaru dan setelahnya ia segera mengecek kapal selam yang akan digunakannya. Namun ia terkejut melihat Mei Ying ada di sana. Gadis pintar itu mengatakan pada Jonas bahwa ia harus berjanji membawa ibunya dalam keadaan selamat. Mendengar permohonan dari gadis mungil tersebut, Jonas pun mengiyakan permohonannya dan setelahnya ia pun meluncur dengan kecepatan penuh sehingga tekanan yang kuat menyebabkan ia mengeluarkan darah. Itulah mengapa ia disebut penyelam gila. Di sisi lain, Suyin yang telah berhasil menembus lapisan hidrogen sulfida dan terus menyelam ke dasar. Dalam kegelapan, ia menyalakan lampu penerangan hingga tiba-tiba kapal selamnya ditangkap oleh seekor makhluk besar dan terlihat dari bentuk tentakelnya yang menempel pada kapal selam. Bisa dipastikan itu adalah seekor cumi-cumi raksasa yang jika dimasak oleh Chef Bobon Santoso itu bisa dibagikan ke warga sekecamatan. Oke, lanjut guys. Suyin bertambah panik melihat monster cumi tersebut ditambah kaca kapal selamnya yang retak hanya bisa pasrah. Hingga tiba-tiba seekor hiu purba berukuran super duper jumbo dengan gigi-gigi runcing dan hidung peseknya melahap gurita raksasa tersebut. Suyin menyaksikan itu hanya bisa melongo dibuatnya. Hingga kemudian sang pahlawan Jonas pun tiba dan bergegas memerintahkan Suyin untuk kembali ke permukaan. Sementara ia akan mengalihkan perhatian hiu megalodon tersebut dan menyelamatkan kru lainnya. Suyin yang menyadari kondisinya pun menuruti perintah Jonas. Ia segera mengaktifkan pelontar udara dan melesat naik ke permukaan. Di lain sisi, Jonas yang berusaha payah menghindari serangan si megalodon pun berhasil mendekati kapal selam yang terjebak dan segera menyelamatkan mereka. Namun hiu tersebut kembali menghantam kapal selam mereka. Ketika Lori dan Duel berhasil naik, Toshi yang masih terjebak dan merasa sudah tidak ada waktu lagi kemudian menitipkan surat yang ditulisnya ke saku celana Duel dan segera menutup sambungan kapal selam. Lihat itu, Jonas tak dapat berbuat banyak. Ia pun melesat naik meninggalkan Toshi yang menjadikan dirinya umpan dengan menyalakan lampu penerangan dan meledakkan kapal selam bersamanya. Ketika sampai ke permukaan, Jonas kemudian membawa Lori kepada Dr. Hiller untuk diobati. Dari situ, Dr. Hiller meminta maaf pada Jonas setelah ia menyaksikan sendiri di layar monitor bahwa hiu megalodon itu memang benar ada dan keputusan Jonas dahulu memang tepat. Kemudian Jonas mengatakan bahwa setelah ia berhasil menyembuhkan Lori, Jonas akan memaafkannya. Lanjut cerita guys. Seperti Dr. Hiller dahulu, kini Suyin menyalahkan Jonas karena telah membiarkan Toshi terbunuh. Namun setelahnya ia sadar dan segera meminta maaf pada Jonas. Suyin menghampiri Jonas dan terlihat Jonas sedang bertelanjang dada hingga memperlihatkan tubuh kekarnya. Melihat itu, Suyin yang merupakan seorang janda muda juga seorang wanita normal tak kuasa memendam hasratnya. Setelah keluar ruangan, ia kembali mengintip Jonas di ruangannya. Kenapa jadi kemana-mana ya? Gak penting juga sebenarnya. Oke, langsung ke inti ceritanya.
Setelah kejadian itu mereka kembali berdiskusi dan ide gila muncul dari mulut Jack Morris. Ia menyarankan agar mereka menangkap hiu megalodon tersebut guys. Jika mereka berhasil tentunya penemuan mereka ini akan menggemparkan seluruh dunia. Dan pastinya ujung-ujungnya duit dan duit. Di lain sisi terlihat Mei sedang bermain dengan bola kaca sambil menyusuli lorong di ruangan 0. Ketika ia menoleh ke arah depan tiba-tiba hiu megalodon itu menggigit kaca pembatas, namun beruntungnya kaca tersebut hanya retak dan tidak menyebabkan kebocoran. Mei pun berteriak hingga terdengar ke ruang diskusi. Mendengar teriakan Mei, Suyin dan Jonas pun bergegas menghampirinya. Namun ketika mereka sampai ke sana, hiu itu sudah pergi. Hanya ada Mei yang masih syok dengan apa yang dilihatnya. Melihat retakan pada kaca yang berbentuk gigitan besar, mereka terkejut dan kemudian datang seekor paus menghampiri retakan kaca tersebut. Seakan-akan ia menandakan bahwa ada bahaya yang mengintainya. Dan ternyata benar saja, tiba-tiba hiu itu kembali dan langsung melahap paus tersebut guys. Kemudian mereka bergegas ke atas dan menginformasikan bahwa hiu megalodon itu mengikuti mereka. Ternyata ketika kapal selam mereka naik dan menembus dinding hidrogen sulfida, hiu itu mengikutinya dan berhasil menembus lapisan tersebut. Dalam waktu sekejap, hiu tersebut telah memakan korban. Ia telah menenggelamkan 3 kapal penangkap ikan. Mereka pun kemudian bergegas mencari hiu tersebut. Namun seperti perkataan Jack Morris, mereka tidak berniat membunuh hiu tersebut, melainkan mereka akan membiusnya. Awalnya Jonas tak setuju dengan Morris, namun karena ia jatuh hati pada Suyin, ia pun memutuskan untuk ikut serta. Mereka pun kemudian berangkat mencari keberadaan megalodon. Sesampainya di sana terlihat sebuah kapal pemburu ikan hiu sudah hancur berkeping-keping. Namun hiu tersebut tak terlihat batang hidungnya. Kemudian mereka memutuskan untuk menembakkan alat pelacak pada hiu tersebut agar lebih mudah untuk menangkapnya. Selang beberapa waktu terlihat sirip hiu besar yang sobek-sobek menandakan bahwa jelas itu hiu purbakala atau silodon muncul ke permukaan. Jonas yang mau unjuk gigi pada Suyin pun menawarkan diri agar ia saja yang menghampiri silodon dan menembakkan alat pelacaknya, dan Jonas pun beraksi guys. Ketika Jonas berenang mendekati silodon, tiba-tiba ia menghilang. Jonas beberapa kali mencoba menyelam namun silodon tak juga tampak, dan tiba-tiba Jonas ngegebeg. Apa ya bahasa Indonesianya ngegebeg? Intinya si Jonas itu melihat silodon melintas tepat di depan batang hidungnya. Namun demi mencuri perhatian Suyin, Jonas berusaha melawan rasa takutnya dan kemudian ia berhasil menembak alat pelacak tepat di bagian sirip silodon tersebut. Namun silodon tak terima, ia berusaha mengejar Jonas. Melihat silodon mengejar Jonas, mereka segera menarik Jonas ke kapal dan Jonas pun berhasil selamat. Setelah mereka sudah berhasil menempelkan alat pelacak, kini tinggal bagaimana cara mereka menembakkan obat bius dosis tinggi pada silodon. Dan kini giliran Suyin yang beraksi. Ketika mereka berhasil melacak silodon, Suyin segera masuk ke dalam sebuah tabung dan terjun ke air. Kemudian mereka melemparkan bumbu penyedap agar silodon tertarik dan mendekati tabungnya. Namun bukannya silodon yang datang, malah kawanan hiu putih mungil yang menyantap umpannya. Beberapa saat kemudian, tiba-tiba hiu mungil tersebut kocar-kacir dan ternyata silodon datang dan langsung menghantam tabung tersebut hingga penyok. Setelah bersusah payah menantang maut, akhirnya Suyin berhasil menembakkan obat bius tersebut. Namun anehnya silodon sama sekali tak merasakan efek dari obat bius tersebut. Suyin pun kemudian panik karena silodon melahap tabung yang digunakannya dan berusaha menelannya. Kemudian menariknya hingga tali yang mengikat tabung ke kapal pun tertarik dan mereka semua panik dibuatnya. Jonas yang khawatir pada Suyin pun dengan sigap melompat dan menyelam untuk menyelamatkan Suyin, dan akhirnya Jonas pun berhasil menyelamatkannya. Kemudian setelahnya, ketika silodon berusaha mengejarnya, tiba-tiba ia tersangkut tali kawat yang terputus tadi ditambah reaksi obat bius dosis tinggi yang sudah mulai bekerja, dan akhirnya silodon pun berhasil dilumpuhkan guys. Kemudian mereka mengangkat silodon ke atas kapal. Setelahnya, The Whale yang sedang berpose di mulut Lodon pun terkejut ketika tiba-tiba Lodon itu bergerak dan The Whale terjatuh ke air. Namun ternyata Lodon itu benar-benar sudah tewas. Setelahnya The Whale bersanda gurau menari-nari di atas air dan diiringi nyanyian oleh DJ. Namun tiba-tiba seekor hiu Lodon yang berukuran lebih besar muncul menelan The Whale beserta hiu Lodon yang berada di atas kapal. Ini membuat kapal terbalik. Ternyata hiu Megalodon itu ada 2 ekor guys.
Mereka semua berusaha menyelamatkan diri, namun Dr. Hiller dan Jax yang terlempar jauh kembali mendapat serangan dari Megalodon tadi. Melihat itu, Dr. Hiller mengorbankan dirinya dengan menarik perhatian Megalodon tersebut agar Jax selamat. Dan seketika Dr. Hiller langsung ditelan bulat-bulat oleh hiu raksasa tersebut. Setelahnya, mereka yang berhasil selamat kemudian menaiki sebuah skoci dan bergegas kembali ke markas Manawan. Namun Megalodon itu terus mengejar mereka hingga kemudian datang bala bantuan sebuah helikopter serang berusaha menghalau Megalodon. Namun semua itu tak berarti apa-apa baginya. Sementara Dr. Zhang yang sekarat tewas dalam perjalanan. Setelah sampai di markas, Jack Morris menyampaikan pada semua kru bahwa keberadaan Megalodon sudah diketahui oleh negara-negara sekitar dan untuk sementara waktu Manawan harus ditutup dan semua kru akan dievakuasi. Penanganan Megalodon akan diserahkan ke pihak militer yang dimana mereka telah mengirim armada laut untuk membunuh Megalodon tersebut. Namun ternyata informasi tersebut hanyalah sebuah kebohongan semata. Dengan kata lain, pemerintah sekitar belum mengetahui tentang hal tersebut dan Jack Morris berusaha menangkap Megalodon demi kepentingan pribadinya. Malam harinya, Jack Morris beserta anak buahnya membawa helikopter dan beberapa senjata dan kemudian ia berhasil menemukan Megalodon tersebut dan kemudian menyerangnya secara membabi buta hingga mereka melihat bangkainya mengambang. Untuk memastikannya, Jack Morris dan anak buahnya pun turun mendekatinya dan memastikan bahwa mereka telah membunuhnya. Namun saat diperiksa ternyata itu adalah bangkai dari ikan paus. Melihat itu, Jack Morris pun panik dan bergegas menyuruh anak buahnya untuk menjauhi bangkai tersebut. Namun tololnya, Jack Morris tertinggal di atas bangkai paus tersebut dan sudah bisa dipastikan ia pun koit diterkam oleh si Megalodon. Di lain sisi, kru Manawan yang telah mengetahui kebohongan Jack Morris dan tewasnya dia berusaha melacak keberadaan Megalodon tersebut dan alangkah terkejutnya mereka melihat di radar bahwa Megalodon sedang mengarah menuju sebuah pantai di Shanghai, Cina. Yang dimana pantai tersebut merupakan pantai terpadat. Mereka pun bergegas menuju ke sana dengan mengendarai sebuah kapal. Di lain sisi, Megalodon terlihat sudah berada di pantai tersebut. Namun para pengunjung yang berjumlah ribuan orang tersebut belum sadar bahwa ada bahaya yang mengintai mereka. Hingga kemudian mereka semua berhamburan ketika melihat sebuah sirip hiu raksasa yang menonjol ke permukaan air. Hingga kemudian Jonas dan kawan-kawan datang dan segera mengalihkan perhatian Megalodon tersebut dengan menggunakan gelombang suara. Megalodon pun kemudian berbalik arah menuju gelombang suara tersebut. Setelah berhasil memancingnya, Jonas dan Suyin pun beraksi dan pertarungan sengit pun tak terhindarkan. Jonas, it's on. Jonas yang gagah dan perkasa pun berhasil melumpuhkan Megalodon dengan merobek perutnya dan melompat menusuk bola matanya. Akhirnya Megalodon pun tewas dan film pun pastinya tamat. Oke, itulah alur cerita film The Meg yang udah gua rangkum, semoga dapat menghibur. Sampai jumpa di video berikutnya.